Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Happy Friday buat teman-teman semuanya. Semoga weekend kalian yang sebentar lagi datang akan menyenangkan ya. Dan teman-teman di update altcoins hari ini special ya, benar-benar very special karena ada dua big news coming from Manta Network dan dari Solana teman-teman. Udah saya tanya juga di grup Telegram and I think most of you agree ya dengan pembahasan kita pada video kali ini ngebahas tentang Manta. 84% dari 800 voters ya. Pertama thank you banget buat teman-teman yang udah klik vote-nya. Dan lagi selain itu kita udah tanya juga ya. Di sini sebenarnya Evo ya dari Mr. Ibnu Aziz ya, dia request the first comment dari previous video. Jadi sebenarnya first comment Kak Cahya Pranata, dia langsung nanya nih, mana nih Rayazi ya. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Aziz, tapi yang request kan Ibnu Aziz di sini dia tanya seputar Evo ya kan. Secara fundamental project cukup bagus dan di invest top backers ya, Paradigm, Dragonfly, Coinbase, dan yang terbaru kenapa Binance Labs invest di Evo pada saat Evo dalam keadaan selling pressure dan juga sudah hampir semua token di unlock ya. This is interesting teman-teman sekalian ya. Nanti kita coba untuk cek ya. Ini yang nanya ya, kalau nggak Evo Manta ya. Saya nggak tahu kenapa dua token ini paling sering ditanya sama orang-orang. Right, and yeah, itu tadi ya satu yang cukup menarik. And then another good news coming from Solana ya. Well, technically dari news ini kita ngelihat pada intinya sih ya teman-teman, adopsi untuk crypto aset atau cryptocurrency itu semakin masif ya. Kita bisa bilang teman-teman sekalian, in the end semua akan kripto pada waktunya ya. Jadi memang masalah waktu aja, bisa bersabar dan tinggal tunggu sampai good news itu mulai bermunculan ya. Di sini kalau misalnya kita lagi dapetin bad news, semua kondisinya udah saya jelasin. Banyak banget video-video saya yang udah ngebahas tentang hal itu. Di live streaming juga kita udah ngomongin soal altcoin season bla 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 ya. Bahkan saya sampai bikin satu community post yang menjelaskan secara detail. Jadi kalau teman-teman di sini belum pernah nonton, coba deh mampir di 3 video ini. Planning sebelum alt season, fakta tentang alt season, dan apakah bull run tidak jadi ya. That's the biggest question dari viewers dan para pelaku pasar kripto yang sudah frustasi karena masuknya awal tahun, bukan dari ending di 2022 ya, ketika market lagi bearish-bearishnya, lagi berada di bottom-bottomnya ya, kira-kira kayak gitu guys. So mampir ya, make sure untuk lihat. So kita bakal mulai langsung aja. Sorry kalau openingnya agak panjang. Jadi sebenarnya menarik teman-teman sekalian ya. Manta dapat kabar kalau dia tuh bekerja sama ya dengan BlackRock melalui programnya BlackRock yang namanya Bridle. Jadi buat yang nggak tahu, Bridle itu adalah BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ya. Pada dasarnya BlackRock ya, kayak istilahnya kita bilang ya, menggunakan program ini untuk funding ya teman-teman terhadap beberapa project-project yang sekiranya memenuhi ya kebutuhan mereka. Dan di sini pada case USDM ya, di sini disupport untuk dibantu dari segi asset reserve ya kalau kita bilang. Jadi istilahnya bisa lebih stable USDM-nya, dan supportnya itu berupa macam-macam ya, karena tadi dia invest melalui securitize ya, dan saya cek dari website securitize-nya sendiri apa aja yang di offer. Well, technically yang di offer itu lebih kepada US yield ya, kemudian ya biasalah ya kayak percis kayak Ondo Finance lah kalau kita lihat teman-teman sekalian. Dan di sini bisa dijelaskan ya kalau USDM on Manta secured by BlackRock Bridle Fund ya, USDM is stablecoin deployed by Mountain Protocol that has historically been backed by US Treasury bills. Now USDM will also be backed by BlackRock Bridle Fund. Ya pada intinya sih ya, ini berarti adopsi real world asset ya semakin ya semakin masif lah kalau kita bilang ya, tokenization untuk beberapa aset-aset yang berhubungan seperti bonds ya, US bonds, kemudian ya pokoknya sama kayak Ondo Finance lah yang ditawarkan Ondo Finance secara publik. Dan ini berarti ya semakin growth teman-teman sekalian. Kementok ya. Semakin growth teman-teman sekalian ya. Jadi pada intinya ini sebenarnya bisa dikonsider sebagai satu yang positif ya. We are proud to announce that Mountain Protocol has incorporated BlackRock Bridle Fund tokenized by Securitize as part of the USDM reserves ya. Intinya sih buat support USDM punya reserve supaya lebih stable ya, supaya liquidity-nya ada. Itu aja, titik teman-teman sekalian. Lalu apa dampaknya terhadap Manta? Apakah Manta akan jadi membaik ya? Kita ngelihat di sini TVL-nya 46,95 juta, which is one of the worst dari layer 2 punya
opsi project mungkin ya. To be honest ya, saya juga terkejut sih ngeliat angkanya ya, 47 juta. Dan Manta itu kan sebenarnya terbagi atas dua, ada Manta Pacific dan Manta satu lagi Atlantic teman-teman ya. Salah satunya kayaknya buat support layer satunya di Polkadot, kemudian satunya lagi buat layer 2 di Ethereum. Luar biasa ya, angkanya luar biasa ya. Saya no comment to be honest ya. Di sini saya kaget karena di sini dia menjelaskan ya total value lock mereka tuh mencapai 578 juta dollar, which is ya bisa dibilang masih cenderung oke dengan progresnya mereka yang bisa dibilang relatif masih baru. Tapi setelah dicek di file lama ternyata hanya 47 juta dollar ya. This is very very huge ya. Differentiate-nya atau selisihnya teman-teman lebih dari 1/10 ya, lebih dari 1/10 ya. Saya nggak tahu ya ini gimana, tapi ya in the end ya, this is one of a good progress ya buat Manta. So congratulations buat holders Manta ya, at least kalian selangkah lebih tenang ya menuju ke progres dan perkembangan Manta yang lebih baik. Itu satu buah kondisi yang cukup positif. So what is going on with the price of Manta after news itu? Saya rasa kuncinya ada di BlackRock ya. Begitu nama BlackRock itu nyantol, kita tahu waktu itu H-bar juga demikian ya. Jadi tapi kalau H-bar kan lucunya gini, kalau ini kan Willow ya, BlackRock memang membackup ya di USDM-nya, bukan specifically di Manta, cuman di stablecoin-nya doang teman-teman. Kalau H-bar waktu itu lucu. Jadi misalnya contoh nih, saya pakai handphone Samsung gitu kan, atau misalnya saya pakai handphone iPhone gitu. Terus difoto nih sama orang, di post di Instagram atau di Twitter misalnya, dia bilang si Kevin nih kerja sama iPhone dan Samsung ya, Kevin nih di endorse gitu loh. Padahal enggak ya kan, kita cuma menggunakan. Saya yang pakai Samsung, teman-teman yang pakai iPhone ya bukan berarti kita kerja sama atau di endorse ya kan, bisa aja kita beli atau kita pakai. Nah H-bar waktu itu case-nya kayak gitu, ketika BlackRock pakai jaringan H-bar untuk proses transaksi mereka. Dianggapnya itu kerjasama, disalah atau misinformasi lah kalau kita bilang. Kalau untuk case yang Manta saya rasa ini udah cukup valid, jadi bisa jadi satu kabar baik. Dan so far what is the reaction on Manta ya, kalau kita ngelihat di overall perspektif, Manta itu sebenarnya pergerakannya memang masih di dalam channel ya, yang saya sudah sempat marking dan inform ke teman-teman beberapa waktu lalu. Dan kalau kita ngelihat ya by progress ya more or less kayak gini teman-teman ya, mau di-adjust dikit juga bisa ya. Dan yang kita lihat adalah terakhir banget Manta itu kan masih reject ya dari previous support resistance-nya. Nah dari sini yang bikin Manta akhirnya mengalami tekanan jual lebih jauh, karena kita pikir wah ini kayaknya potensi nih mantul, ternyata gagal dan rejection terus terjadi menekan harga Manta sampai bergerak di bawah $1. Ini massive banget ya. So far buat Manta ini belum cukup untuk kita bilang udah reversal. Ya, kalau kita lihat dari daily aja, take a look at this ya. Even katakanlah hari ini good news ya, let's say ini follow up dari bullish engulfing sekitar 3 harian lalu, hari ini dapat candle bullish lagi. Kalian lihat week candle-nya tuh masih panjang teman-teman, which means there is still a lot of selling pressure pada Manta. Dan itu belum cukup gitu loh, demand-nya belum cukup buat menyerap seluruh selling pressure itu untuk membuat si Manta ini totally reversal. Jadi kalau kita ngelihat pada perspektif time frame hourly-nya ya, di sini memang ya saya sudah inform ke teman-teman juga tadi earlier today, kita ada live streaming, kita ada cek untuk Manta ya. Well actually Manta giving us a good indication lah sebetulnya untuk possibility untuk Manta ini bisa reversal ya. Ini thanks to my buddy ya, bro XRP Army, namanya XRP Army, tapi dia nge-share-nya wait a minute, sorry teman-temannya, ini bukan maksudnya bragging atau gimana. My bad guys ya, my bad. Where is it teman-teman? Where is it? Wah, lots of analysis di sini. Nah, ini dia Manta Network ya. Jadi dari bro XRP Army, the first time dia nge-share, ada the idea karena saya lupa lagi dia share di mana ya. Pada intinya kita ngelihat Manta ya, quite interesting. Jadi kita discuss pada saat live streaming. Ini ada live streaming report, ada beberapa yang kita bahas, salah satunya Solana dan dia running. Kemudian Conflux also running ya, is quite good. WFPP ya, interesting movement, tapi belum ada confirmation untuk follow up lebih lanjut lagi. Ya, kita cuma tinggal maintain position aja. Nah, ini dia Manta teman-teman ya. Awalnya saya expect Manta kalau bisa breakout dulu dari VWAP dan juga resistance di kisaran $1,06. Nah,
ini sebelum news. Tiba-tiba dapat konfirmasi dari news dan harganya langsung pump hard, Manta langsung breakout impulsively dan sekarang ongoing pullback. Ya, jadi sebenarnya kalau saya ngelihatnya progres kayak gini, apakah Manta bisa dimanfaatkan ya buat teman-teman yang trading short term, yang kalian pengen manfaatan this volatility ya, maka Anda bisa expect adanya pullback untuk testing kemana? VWAP teman-teman ya. I'm gonna use VWAP here. First swing, second swing, kita ambil dari lowest point-nya di sini. Nah, ini kan VWAP-nya nih teman-teman, berarti ini high volume. Ya, untuk membuktikan kita bisa menggunakan juga anchored volume profile dan ya, take a look at this ya. Ini highest volume so far around this range dan this range ya. Kalau kita ngeliat nih, ini yang biggest teman-teman. Di atas ini kecil-kecil aja di compare dengan di bawah. Jadi saya expect dia bisa pull back terlebih dahulu. Mungkin saya kalau ngambil dari atas, katakanlah kita ambil dari sini, ya tetap sih sama ya. The highest volume itu around this range. Jadi ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah kita mungkin saja bisa melihat Manta spike down atau retest dulu terhadap resistance itu, baru teman-teman manfaatkan. Ya, probably you can find an opportunity to set up a long position kalau misalkan udah ada confirmation gitu ya. Misalnya, wah dia turun, candle confirmation bullish engulfing, atau mungkin pin bar, atau mungkin hammer pattern, ya itu bisa jadi setup buat teman-teman execute di Manta. Ya, itu sebenarnya idenya sih, saya lihatnya kayak gitu ya. Dan invalidasinya adalah once Manta cannot maintain this momentum dan dia balik lagi ke dalam. Nah, itu berbahaya. Berarti Manta masih under selling pressure. Dan kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement from the previous high to the previous low, guess what? It is exactly 62% retracement dan dia kena reject di situ. Jadi ini bukan level sembarangan. Ini adalah level yang cukup berpengaruh buat Manta, at least dari previous swing-nya. Jadi saya bilang tadi, selling pressure itu masih ada karena di sini juga masih ada fresh supply yang baru banget dites teman-teman. Jadi bayangannya adalah oke, let's say kayak gini, ini buyers masuk burut deras disambut sama sellers sehingga ada tekanan jual. Now the question is, apakah selling pressure-nya kuat atau lemah? Kalau selling pressure lemah dan kamu ngelihat wah demand-nya lebih signifikan, that's it teman-teman. Ini artinya ada ekspektasi untuk Manta very likely melakukan pergerakan seperti ini. Dan it's gonna be a good news ya buat Manta teman-teman sekalian. Ya so far itu sih, jadi kalian bisa expecting adanya rejection ini untuk memberikan kalian retest terhadap area support resistance-nya. Kalau time frame 4 jam, ini udah lagi pullback sehat, saya bilangnya teman-teman ya. Kamu bisa lihat dia create high, low, higher high, and then now rejected ya, potensi untuk testing ke resistance support sebelumnya. Now the biggest question adalah dia bisa maintain nggak itu dulu. Kalau dia nggak bisa maintain, dia nggak create base di atas resistance support itu, berarti teman-teman harus waspada terhadap kemungkinan seperti ini. Lah kenapa gitu, Vin? Ya karena ini jemput supply dan ternyata supply selling pressure-nya tuh masih kuat. Sehingga menyebabkan Manta masih bisa turun lagi. Itu aja teman-teman sekalian. Makanya perlu perhatikan Manta bisa nggak dia bertahan di atas area support resistance ini ya. Semakin lama dia building order semakin bagus karena itu berarti ada proses akumulasi yang sedang berlangsung di sana. Ya itu satu pertimbangan yang teman-teman perlu lihat pada pergerakan Manta. But overall dari fundamental it is good ya teman-teman. It's a good progress ya buat Manta. Hopefully ya Manta bisa revive dan bisa recover sesegera mungkin ya. Itu aja teman-teman sedikit harapan lah dari kita semua ya. Nah ini ya beberapa discussion ya tadi yang saya tadi ngelakuin research ya, mau cari tahu apakah benar USDM dibuild di atas Manta Network, apakah cuma dia sekedar klaim, ternyata benar teman-teman ya. Dan di sini ya ada penjelasan-penjelasan cukup detail, kalian tinggal research dan cari tahu ya. Di sini kita nggak mau bahas tentang USDM karena ada beberapa update lagi yang saya harus kejar teman-teman. The next one harusnya adalah EVO. Jadi kita bahas sedikit soal EVO ya. EVO ini sebenarnya kalau dari segi token ya masih under pressure guys ya. I don't see any reaction. Padahal EVO hari ini tuh katanya di buyback loh guys ya. Coba kita lihat dari Layer GG ya, Layer GG Twitter. Nah ini satu platform yang cukup bagus ya buat teman-teman. Ini dia Layer GG official ya. Jadi ini salah satu bukan platform loh kalau kita bilang ya news information yang cukup bagus buat teman-teman follow.
Dan di sini dikasih info ya, kalau Evo itu ada buyback senilai $1 juta ya. Evo has update its tokenomics ya, committing to at least 1 million Evo buybacks monthly from July to December. Now the question is, ini 1 million Evo ini dalam bentuk USDT atau Evo ya? Ini harusnya Evo teman-teman. Dan kalau cuman 1 juta Evo dengan harganya saat ini itu berarti sekitar $500.000 guys. I don't think it's enough ya dengan selling pressure yang terjadi pada Evo ya. Nah, terlepas dari kondisi sudah diinvest oleh Binance Labs iya atau enggaknya saya belum tahu, itu dari Pak Ajis ya. Coba kita cek teman-teman, Evo Binance Labs. Nah, ini dia. Let's take a look ya. Crypto derivative DEX Evo token jumps 10% as Binance Lab discloses investment. Justru dia menarik investment. Ya. Ini menarik investment atau sorry, my bad guys, kok disclose malah ini ya. Maaf ya, faktor mungkin mengancuk ya teman-teman ya, mengancuk. Jadi di sini coba kita lihat aja ya, mungkin saya nggak baca dari caption doang ya. Crypto derivatives DEX Evo token jumps 10% as Binance Labs discloses investment ya. The token price still down nearly 70% since March ya. Binance Labs did not disclose the size and form of the investment. Oke, tapi mereka invest, cuman mereka nggak kasih tahu berapa jumlahnya dan bentuk investasinya seperti apa gitu ya. The native token of decentralized crypto claimed today's Tuesday after the Binance Labs, the investment and research arm of crypto exchange giant Binance, revealed in a blog post that it invested in the protocol. Evo climbed 10% from to 0.9 ya, which is $0.9 ke sekarang aja udah turun lagi teman-teman ya, and it is quite quite massive ya, turun by 50% more or less dari situ. As part of the future roadmap, Evo will launch Vault strategies, yield product, and Evo stacking. Binance Labs said it will expand its ecosystem of derivative product by allowing builders to deploy their dApps permissionlessly on Evo Layer 2 to leverage its growing user base and unique features. Oke, I think teman-teman ya, even dengan program buyback ini pun ya, itu pun mulai dari Juli ke Desember kan, berarti bukan sekarang ya. It's a good news ya, it's a good sentiment, tapi I don't know guys ya, apakah itu cukup gitu loh untuk meredam kekecewaan para pelaku pasar atau para investor yang ada di Evo. Dan ini belum kelihatan sama sekali gitu loh ada tanda-tanda revival atau recovery pada Evo, kalau saya boleh jujur ya. Jadi ngelihat dari progres pergerakan Evo based on price action time frame hourly-nya. Oke, at least teman-teman, at least banget ya. Ini bukan angin segar teman-teman sekalian, tapi kita ngelihat ya by progress, at least we can consider ini sebagai part of market structure shift pada perspektif time frame 4 jam. Dan kenapa saya katakan itu? Karena dia sempat creating new low level, dan ini sifatnya hanya liquidity sweep, karena after that kalian bisa lihat dia langsung recover sangat signifikan. Ini considering let's say di sini adalah support resistance ya. Nah, pas banget teman-teman nge-fake out doang, ngambil liquidity, katakanlah ada orang kayak, gue FOMO nih, gue mau long gitu loh. Stop loss mereka di mana? Di previous low. Kena stop loss terus mantul. Biasa terjadi ya di kota-kota besar teman-teman sekalian. Dan sekarang progresnya pada intinya kalau kita ngelihat Evo ya, technically trying hard untuk creating bullish structure ya. Yang kita lihat adalah dia create higher high di sini, dari high point sebelumnya dia create higher high and then pull back and then dapat reaction. So far so good. Dan mungkin ya teman-teman sekalian, jujur saya belum bisa bilang ini Evo bener-bener oke gitu loh, karena saya cukup yakin minimal EMA 8 dan 21 aja ini lagi berpotongan, tapi belum membentuk tren yang ideal ya. Minimal banget dia udah breakout deh dari EMA 21, which is it's a good sign kalau tren bearishnya itu sudah mulai diminish bener nggak ya, udah mulai vanish ya, mulai menghilang atau mulai fading ya. Fading itu berarti pelan-pelan mulai menghilang teman-teman, dan ya lebih kurangnya kayak gitu ya. Kita ngelihat ya di sini bisa ngebentuk falling wedge, bisa ngebentuk semacam pola korektif lah dari rebound impulsifnya di sini ya. Ya so far sih ya, kalau kita ngelihat ini naik juga udah
sekitaran I don't know guys, berapa persen teman-teman sih kalau dari bawah ke sini? Cuman 20% lumayan lah ya, 20% dalam beberapa hari gitu. Dan in the end kita testing ke 50% retracement, jadi dapat reaction gitu loh. Di sini dapat reaction berupa morning star pattern ya, tapi apakah itu cukup gitu ya? Ini sebenarnya kan karena faktor Bitcoinnya juga rebound hari ini teman-teman sekalian, jadi ikut kebantulah di situ dan dia dapat sedikit momentum lah untuk kita ngeliat, wah dia seakan-akan lagi reversal gitu ya. But yeah, that's not enough teman-teman sekalian. For me personally, mungkin saya lebih prefer kalau Evo bisa take out high point ini dulu deh, baru kita ngelihat ya gimana progresnya. Apakah Evo bisa creating semacam struktur bullish di sini untuk dia testing lagi ke previous high point di sini. Ya, itu bisa jadi pertimbangan sementara untuk Evo. But guys, in the perspective on the long term ya atau mid term, saya nggak ngeliat ini bisa diconsider sebagai reversal. Ya, ini cuman short term time frame doang. Kenapa, Vin? Karena ini one push to the downside. And this is the high point. This is the low point. Even katakanlah Evo naik ya sampai 0,8 sekalipun ya, kalian lihat ini pun masih under sellers guys. Saya belum bisa bilang bahwa oke, this is bullish gitu loh. Why? Karena kalian lihat ini aja confluence dengan previous support resistance. Jadi kalau saya marking ini jatuhnya kayak gini teman-teman tuh ya. This is previous support, now going down. Let's say dia naik, artinya apa teman-teman? Testing previous resistance atau previous support, berpotensi jadi lower high and it even can create lower low lagi after that teman-teman sekalian. Jadi ini masih belum terlalu ideal for me personally ya. Ini jatuhnya cuma untuk corrective wave aja, walaupun bisa 55% which is lumayan banget kalau teman-teman mau manfaatkan ya. Itu pun belum pasti karena kita butuh validasi dari Bitcoinnya juga. Jadi ya saya pikir Anda harus lebih berhati-hati before decide untuk start transaction di sini. Ini dengan adanya news impact yang positif pun belum cukup loh untuk ngubah perspektif Evo, para pelaku pasar di Evo gitu loh, untuk langsung kayak this is bullish gitu ya. Itu kira-kira teman-teman sekalian ya. Bukan fear, bukan menebar fear atau gimana, tapi ini based on apa yang saya lihat saat ini. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oke, this is good gitu ya. Apalagi look at that ya, this is the trend line. We are not even breakout dari trend line-nya. Jadi how come kita bilang ini very very bullish gitu loh. Ini cuman dia lagi dalam posisi berpotensi reverse, tapi untuk koreksi atau mungkin untuk retracement ya dari penurunan yang terjadi terakhir. Itu pertimbangannya. Alright, next one teman-teman is gonna be the last discussion untuk video ini ya. Kita bakal bahas seputar Solana ya, why I like about Solana. Well actually teman-teman sekalian, saya nggak nyangka ya bakal dapat benar-benar dapat informasi, bukan informasi lah ya, kayak listingnya barengan sama news ini gitu loh. Jadi waktu kita ngebahas seputar Solana ya, ini sorry ya saya tarik balik ke sini lagi. Ini waktu saya update Solana jam 5:33 PM. Karena sore tadi kita live streaming dan kita discuss potensi setup on Solana gitu ya, expecting a breakout atau istilahnya ya pokoknya close di atas resistance or maybe can break and retest and bla bla bla. And then saya decide untuk enter long position after close candle-nya 1 hour itu di atas area resistance ya. At least ya some of our friends ya ada yang ikut juga, which is good ya teman-teman sekalian. Ini yang unexpectedly ya. Jadi begitu close candle oke bullish, oke. I'm gonna try to catch this one. I'm buying on Solana. Tiba-tiba pumping ya, signifikan teman-teman. That is great ya. Actually bisa dibilang saya beruntung mungkin ya untuk transaksi yang ini ya. Ya salah satu yang beruntung lah teman-teman. Karena pas saya enter di situ nggak lama, beberapa menit kemudian keluarlah news ini bahwa VanEck ya files for spot Solana ETF. Smart move ya in my opinion. No reason not to go to get process underway. Ya pokoknya oke, ya pada intinya this is good ya teman-teman. Saya bakal selidiki lebih jauh kira-kira sejauh mana Solana ini berserta dengan ekosistemnya. Apakah ekosistemnya juga akan dapat money flow yang sangat signifikan. But so far yang saya lihat di Solana ya pergerakannya oke gitu loh ya. Kita nggak ngelihat ada slowing down ya dari sisi pergerakan Solana, even buat time frame yang lebih kecil ya. Tapi saya bukan bilang kayak gini bukan berarti teman-teman oke beli sekarang gitu ya, enggak. Much better kalau kalian mau sabar sedikit, pasti akan ada koreksinya ya. Ini nggak jauh beda kok dengan kondisi katakanlah Ethereum
the moment Ethereum dapat info kalau dia diajuin apply, ya kan, yes, memang ini sangat nanjak signifikan karena memang semua orang, para pelaku pasar udah mantau ke situ. Solana belum, ya kita bilang belum sampai ke sana teman-teman, karena Ethereum aja belum diperdagangkan ETF-nya, Solana baru di file. Artinya proses juga masih panjang, belum nanti ditundanya, belum nanti ditolak-tolaknya, belum nanti aplikasinya ada yang kurang, dokumen ada yang kurang, masih panjang teman-teman. Jadi bukan waktunya untuk kalian FOMO buying dan berpikir oke, after this up only, ya, because someone ya pernah bilang sama saya ya, dia dapat info katanya Ethereum kok ETF udah di approve, ini up only. Ternyata nggak up only teman-teman ya, ada koreksinya juga gitu loh. Yang ada apa? Kalau you dengar informasi kayak gitu terus kalian FOMO, nah nyangkut lah udah ya. Alamak ya. Jadi kacau teman-teman. Nyangkut, sekarang frustasi, kesel gitu kan. Padahal ya in the end yang kita lihat bukan itu. Yang kita lihat adalah in the long run. Let's say kamu beli sekarang, kamu lihat 6 bulan lagi jadi apa. Itu poin utamanya. Ya kan? Kecuali kalian ya memang berjudi gitu kan, beli, wah besok naik nih 10x, nah itu udah lain ceritanya teman-teman. Even for Ethereum mungkin susah untuk 10x ya. Alright guys, ya, kita lanjut ya, sebentar lagi udah mau azan subuh ya, jadi saya harus percepat. So in the end ya, it's a very good indication ya buat si Solana. Dan tadi pertimbangannya waktu kita lagi live streaming juga saya melihat bahwa we have a trend line here. Trend line-nya udah di break, and then dia membentuk semacam falling wedge. Di sini closing bullish on the 4-hour time frame. Jadi kalau kita lihat di sini, dia begitu forming bullish, engulfing 4-hour time frame, itu nggak cuma sembarangan, tapi di atas EMA 21 guys. And this one is a very good indicator buat kalian yang seneng trading tapi pakai indikator. Kalian lihat Solana, how much lagi ya, how many times dia respect terhadap EMA 21, 1, 2, ya 3, 4, 5, 6, 7, sampai akhirnya dia shift, retest, and then now we have a strong reversal candle forming bullish engulfing after close candle. Katakanlah tadi kalian buy di jam 7, itu langsung nanjak signifikan. Apakah ini kebetulan seiring dengan news dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya kalau buat saya pribadi, saya pernah ditanya hal kayak gitu, saya jawabannya adalah, ya, sentimen pasar itu sudah ke-build, sehingga price action-nya tuh menunjukkan kepada kita bahwa something ini sudah dalam keadaan yang relatif oke gitu loh. Jadi kita ngelihat starting dari sini, ini after lower low, liquidity sweep, abis itu dia reversal, create higher high, abis itu membentuk falling wedge pattern. Nah, news itu udah tinggal pemanis doang, karena memang sentimennya ada, dan pembeli di Solananya ada. Jadi begitu newsnya keluar, oke, that's, ya, menjadi triggernya untuk dia langsung rally dan di markup harganya. Apakah ini akan jadi skema pump and dump? That's why kamu harus lihat saat dia pullback. Harapannya adalah kalau pullbacknya korektif, ini berarti masih potensi untuk dia nanjak lagi. Kalau dia pullbacknya suddenly kayak gini, nah kamu ngerti berarti there is something wrong with Solana. Mungkin ini pump and dump doang, atau mungkin walaupun dia sudah meng-issue ya, memfile ya untuk Solana ETF di US, ternyata belum cukup teman-teman ya, masih ditolak langsung atau gimana kita nggak tahu. But that's gonna be the bad news buat Solana, dan of course menghalangi ya untuk Solana langsung rally. Ya, tapi satu hal yang saya tahu teman-teman, memang analisis saya seputar Solana sejak beberapa waktu lalu, saya lihatnya adalah perspektif ini, bahwa exponential moving average 21 di perspektif time frame weekly itu lagi dites plus di level yang sama, merupakan support resistance yang sangat major. So very likely kita memang bisa ngelihat Solana rebound. Cuma saya butuh sesuatu untuk memvalidasi itu. Hanya tinggal masalah waktu, and I think today we get it ya teman-teman sekalian. Kita udah dapat informasinya, dan ini harusnya bisa jadi sebuah indikasi awal untuk Solana back to rebound again and start to rally again. Hopefully. Karena kalau kita cek Solana dominance ya, langsung melejit teman-teman sekalian ya. Tadi ada yang nanya, Bitcoin dominance kenapa nih turun, tapi alts yang lain kok nggak semuanya naik gitu. Kita bisa lihat beberapa altcoins itu turun tertekan ya. Masih ada yang nggak naik juga, kayak for example even Ondo sekalipun ya, dia malah turun. Kemudian Quan juga sama, turun dalam banget lagi, tajam ya kan. Om ya, Mantra mungkin ini turun gara-gara
ada saingan baru ya di RWA, dan mereka yang bukan diinvest ibaratnya kayak aduh kecewa nih gitu. Jadi yang diinvest yang happy teman-teman sekalian. Akhirnya money flow baliknya ke Solana ya, dan beberapa sebagian di Ethereum. Jadi kalau kita ngecek di Ethereum dominance juga tadi sempat naik teman-teman sekalian ya. Nah sekarang lagi consolidate. Tapi yang paling utama Solana dominance, dan beberapa yang di jaringan Solana. Kayak apa Vin? Kayak Jupiter ini naik DEX-nya ya kan. Kemudian kayak 1000 sats itu ordinals ya, tapi pumping hard loh hari ini. Interesting. Karena Bong ya, I guess Bong Bome probably juga ikut nanjak ya harusnya, karena dia di jaringan Solana. Jadi banyak ya, mungkin semua yang di jaringan Solana itu bakal ikut dapat money flow. Kayak JTO kalau nggak salah teman-teman ya, one of the Solana ecosystem juga, dan ini tadi nanjak kemudian dia turun ya, which is interesting karena ini jadi break and retest ya, maybe could be a potential setup. I don't know guys ya, mungkin kalian bisa follow up. Tapi lebih better kalau bisa sih flipping SNR ini dulu, karena ini SNR major ya, on the perspective daily ya, daily lagi ya, daily perspective tuh ya, support resistance ya, ini kalau bisa di flip bagus ya, itu sementara. Oke, so the idea for Solana mendapatkan potensi reversal, hopefully dia bisa rally lagi. Tapi kalau teman-teman berencana follow up, idealnya adalah wait for the retest teman-teman ya, this one ya. Forget teman-teman ya, intinya adalah kita ngelihat secara struktur ini udah bagus ya, tuh udah bagus, udah oke, going high. Kalau dia pullback mudah-mudahan masih bisa naik lagi gitu teman-teman. Oke, so wait for the retest ya, hopefully bisa survive di atas support resistance ini, dan ya mudah-mudahan Solana bisa nanjak lagi lebih impulsif. Itu aja teman-teman. Oke, so that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for watching and paying attention. Kalau kalian nonton video ini sampai finish, don't forget to type finish, karena ini 30 menit cukup panjang. Tapi mudah-mudahan bisa menghibur juga buat teman-teman. Selain dapat informasi, bisa menghibur, dapat value, dapat referensi analisis. Dan jangan lupa untuk type finish di kolom komen. And guys, once again, if you guys agree, ya, help me to reach 750 likes button deh ya teman-teman, for tomorrow live streaming. Alright, God bless, happy Friday, and cheers guys, bye bye.